Halo, shalom semua. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani yang biasanya kan membahas agama, sains, dan sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya pas dulu ya. Saya ada rencana buat konten kesaksian. Jadi ini adalah kesaksian pribadi saya, keluarga saya di tengah-tengah masa wabah COVID-19. Nah, rekan-rekan kan sudah tahu ya kalau wabah ini itu dimulai ya di Indonesia itu mulai Februari akhir atau Maret lah ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekarang ini di Agustus gitu ya. Nah, saya mendapatkan banyak pelajaran ya di dalam masa krisis ini ya, dan saya juga seperti rekan-rekan juga mendapatkan banyak tantangan dan juga tentunya krisis keuangan juga gitu. Dan saya juga mau saksikan kebaikan Tuhan, bagaimana caranya Tuhan menjawab doa kami sekeluarga. Nah, sebelum sampai bagaimana cara Tuhan memberkati kami ya, saya share dulu tentang pekerjaan saya karena ini ada hubungannya gitu. Ini adalah platform LinkedIn ya. Jadi rekan-rekan yang belum tahu, platform LinkedIn ini berbeda sama Facebook, sama Twitter. Kalau LinkedIn ini khusus untuk pekerjaan, khusus untuk bisnis. Jadi tujuannya adalah untuk membangun network yang baik gitu. Ada juga yang membuat ini untuk mendapatkan pekerjaan ya. Kalau sudah mendapatkan pekerjaan yang baik, dia pengen cari-cari yang lebih baik lagi. Nah, sebaiknya memang memiliki akun di LinkedIn ini gitu. Ini adalah akun saya, ini nama saya ya. Sekarang saya bekerja di Modera Software, ini perusahaan Estonia, Eropa. Posisi saya country manager ya. Nah, saya mau cerita pengalaman saya. Jadi di akun ini ya, orang lain atau HRD yang cari-cari karyawan itu bisa lihat ya, akun rekan-rekan ya, siapa tahu rekan-rekan yang dicari gitu. Di sini saya posting seperti akun yang lain, pengalaman kerja. Nah, saya nggak mau share terlalu banyak pengalaman saya, cuma 2 ini aja ya. Sebelum saya di Modera Software, saya bekerja di QAD. QAD adalah perusahaan software dari US ya, untuk pabrik-pabrik, khususnya pabrik otomotif. Sementara Modera ini adalah perusahaan software juga, tapi bukan untuk pabrik otomotif, tapi untuk dealer-dealer otomotif, dealer-dealer mobil gitu ya. Jadi masih ada hubungannya, makanya saya ditarik ke sini. Nah, saya tuh keluar dari QAD karena saya diberhentikan, saya dipecat. Tapi karena pengurangan karyawan gitu ya di QAD Indonesia ini. Nah, posisi saya tuh, bos saya ngomong kalau Aldo, kamu harus siap-siap ya untuk cari pekerjaan yang baru. Pada saat itu saya masih ingat ya, itu Oktober. Nah, di Oktober itu ya, uniknya nih ya, saya ketemu sama ini nih, GM sama ownernya Modera di dalam satu event, dalam satu pameran otomotif yang diadakan pemerintah pada saat itu. Nah, saya ngomong sama mereka, sama pihak Modera, kalian butuh nggak ya tenaga Indonesia gitu, siapa tahu saya bisa bantu. Wah, mereka bilang, oh iya dong, kedepannya Modera mau penetrasi market di Indonesia. Itu kan Oktober 2019 ya, jadi belum masa-masa wabah kan ya. Jadi semua perusahaan otomotif seluruh dunia memang ingin eksis di Indonesia karena tahu siapa sih di Indonesia yang nggak mau punya mobil, siapa sih yang nggak mau ganti mobil, ya kan, semuanya tuh pengen. Jadi perusahaan Cina sendiri 2 ya, Wuling sama FDSK itu sudah bikin pabrik di sini ya. Ada perusahaan Jepang, Korea, Eropa, semuanya di sini memantau dan emang eksis ya untuk market di Indonesia. Mobil-mobil yang mahal
seperti apapun kayaknya ada juga yang beli di Indonesia gitu ya. Orang-orang kaya banyak di sini. Jadi maklumlah kalau si Modera ini pengen gitu untuk punya karyawan juga. Jadi pada saat saya dilepas dari QED di November, itu sebenarnya saya tuh bisa langsung masuk di Desembernya di Modera. Tapi saya pengen nikmatin dulu gitu ya, karena saya dapat pesangon gitu. Saya ajak mama saya, keluarga saya itu ke Bali gitu kan. Ya jalan-jalan lah gitu kan. Nah, saya baru masuk sini tuh Februari sebenarnya. Januari akhir gitu udah mulai saya pelajari bisnisnya, terus Februari saya baru masuk gitu di Modera. Namun demikian, nah ini dia, Modera itu tidak punya pengalaman merekrut karyawan di Asia, jadi mereka itu nggak punya kontrak kerja gitu. Jadi mau nggak mau harus ada pihak ketiga. Nah, inilah yang jadi masalah gitu. Saya harus membantu Modera ini mencari headhunter ya, perusahaan yang bisa jadi jembatan gitu ya. Jadi si Modera itu tekan kontrak sama headhunter itu tekan kontrak sama saya gitu. Nah, headhunter ini jadi seperti jembatan untuk mentransfer uang gitu sebenarnya gitu, semudah itu aja, karena nggak perlu mencari-cari kan, nggak perlu mencari karyawan, nggak perlu mencari perusahaan yang membutuhkan, ini udah ada gitu. Jadi, nah saya dapatlah headhunter India. Nah ternyata ya Februari sama dia mulai, terus Maret gitu itu banyak masalah gitu, banyak hal-hal potongan ini itu gitu. Jadi rese juga ya, pada saat itu kan juga sudah mulai masa pandemik ya. Saya seharusnya ke Eropa untuk training, akhirnya nggak jadi nih, karena di Eropa banyak negara yang menutup diri ya dan berhati-hati sekali untuk pengunjung dari Asia gitu. Jadi ya udahlah, trainingnya lewat online. Oke. Jadi cita-cita saya untuk ke sana gitu ya, jadi terputus ya. Puji Tuhan kalau ada kesempatan lagi tahun depan gitu ya. Nah, di headhunter ini kan dapat masalah saya gitu, potongan gitu. Nah, di bulan Februari saya walaupun dapetin potongan gitu masih dibayar tepat waktu. Tapi begitu masuk ke Maret ya, si Modera ini ternyata kena krisis, rekan-rekan. Kena krisis. Jadi impact untuk otomotif itu sangat besar ya di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia. Di Indonesia kan ada perusahaan manufaktur mobil yang stop gitu ya, nggak produksi lagi. Nah di sana juga demikian gitu, banyak orang yang tadi mau beli mobil juga akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah perusahaan saya juga kena dampaknya. Jadi karena kena dampaknya, satu orang dari perusahaan itu harus dikeluarkan ya, hasil pesangon. Puji Tuhan itu bukan saya gitu. Nah karena kena dampaknya, jadi ini pembayaran ke headhunter saya itu terbengkalai kan, lama gitu kan. Nah padahal ya saya udah mau ganti headhunter gitu, saya nggak mau sama dia lagi gitu, karena duit saya dipotong-potong gitu kan. Terus ini kan Februari Maret sama headhunter India. Nah April itu sama headhunter Inggris yang ditunjuk sama Modera gitu ya. Nah Modera udah tekan kontrak sama mereka, terus saya juga kerja gitu kan. Di masa pandemik itu saya nggak banyak keluar, jadi saya juga kerja di rumah mengerjakan versi Indonesia aplikasi dari solusi dari Modera ini. Nah begitu saya mau terima pembayaran dari Inggris, ternyata dari pihak Inggris itu mencoba mentransfer uang ke saya ke Indonesia itu gagal. Padahal duit saya dipotong terus gitu. Jadi saya yang rugi, padahal mereka itu tugas utama mereka kan yang transfer uang gitu kan. Jadi udah
krisis seperti ini gitu ya, uang yang saya tunggu-tunggu ya itu sampai apa ya, berbulan-bulan ya, itu nggak transfer ke saya. Jadi saya punya pikiran negatif, ini ya headhunter di Inggris ini sebenarnya udah pakai duit terus nggak punya uang gitu untuk transfer saya gitu kan. Jadi ya sudahlah, saya sabar gitu kan, kontak terus sama ini pihak di Inggris ini gitu. Terus pihak Modera kabarin saya gitu kan, kalau pembayaran untuk Mei, Juni, Juli itu terpending gitu ya, karena ya situasinya seperti itu ya. Waduh, karena terpending ya sudah gitu kan. Yang dari ini juga, yang dari Inggris itu juga terpending kan, ya sudahlah gitu kan. Terus saya ditawarin gitu kan untuk penurunan gaji 50%. Pada saat itu ya udah, saya nggak punya pilihan lain selain untuk menerima ya, karena memang saya nggak ada pilihan kan, tidak ada lowongan pekerjaan gitu untuk saya. Sempat ada yang menanyakan gitu kan, headhunter yang lain yang kontak saya, cuma ini kan masih masa-masa pemilihan gitu, nggak mungkin saya say yes terus bulan depan saya terima gitu, belum tentu juga gitu kan. Jadi wise-nya ya udah saya terima aja ya, walaupun tertunda selama 3 bulan ya. Terus saya harus dipotong 50% gitu ya, Mei, Juni, Juli itu dipotong. Nah, saya melalui masa-masa ini ya, saya bicara sama istri saya, anak-anak saya, jangan khawatir ya, kita berdoa terus ya. Jadi puji Tuhan kan, dari QED waktu saya dilepas itu kan ada pesangon banyak gitu ya. Jadi ya udahlah, itu dipakai ya sampai akhirnya benar-benar habis ya, benar-benar habis ya. Jadi kayaknya pas banget lah gitu, tabungan anak saya ya itu mau nggak mau saya pakai, dan saya udah ngomong gitu kan ke anak-anak saya, kita tunggu aja, yang penting ya kita bekerja jadi orang baik, berdoa, nanti Tuhan akan nolong ya. Berdoa, kami kan kalau hari Minggu kan nggak ke gereja kan, jadi kita kumpul aja berdoa, baca Mazmur 91 ya, itu aja. Nah, sampai akhirnya ya begitu duit habis ya, itu barulah dari pihak Modera transfer uang, dicicil, transfer gitu sampai yang dari Inggris itu transfer juga ke saya. Cuma saya bilang nih sama pihak Modera, udah dong, saya nggak mau lagi sama headhunter ya, saya nggak mau lagi nih headhunter sama India, saya dapat potongan-potongan ya, sampai sekarang saya merasa dirugikan. Yang ini sama yang Inggris ya, emang mereka nggak kompeten untuk mengirim langsung ke Indonesia, itu mereka nggak bisa gitu, harus lewat PayPal. Nah, itu ada potongannya ke PayPal, terus PayPal ke saya, PayPal ke rekening saya di Indonesia, itu ada potongannya juga. Jadi berat. Saya minta ke pihak Modera, bisa nggak kalau kita itu bikin kontrak kerja ya langsung. Jadi di masa-masa yang sulit ya, saya minta seperti itu. Ya minta aja gitu kan. GM-nya kawan saya kan, saya ngomong apa adanya. Ini saya benar-benar seperti nggak ada ikatan gitu kan, nggak ada ikatan, dan saya mau minta kepastian aja gitu kan. Saya nggak mau ada ikatan lewat headhunter lagi, karena ini pengalaman yang pahit buat saya. Jadi akhirnya GM, ownernya sama HRD-nya itu mereka diskusi ya. Puji Tuhan si HRD-nya itu menemukan cara gimana caranya merekrut tenaga kerja Indonesia langsung di bawah mereka.
Jadi di bulan Juli kemarin saya ditawarin kontrak kerja. Begitu saya baca, I'm happy, istri saya juga happy ya. Dan itu adalah kontrak kerja yang lebih dari apa yang saya ekspektasi gitu, karena di situ tertulis saya nggak lagi probation ya, nggak lagi masa percobaan, saya langsung diterima ya karyawan tetap di situ. Saya digaji lebih baik lagi karena nggak ada potongan-potongan lewat headhunter kan gitu. Jadi jauh lebih besar dari apa yang saya terima sebelumnya, dan saya terima di UAD. Terus saya menerimanya dalam euro gitu. Jadi ini pertama kalinya saya dapat kontrak gaji euro gitu. Nah, saya bilang ke anak-anak saya, inilah jawaban doa-doa kalian. Kalau kalian berdoa ya sungguh-sungguh, itu para malaikat kalian itu nggak santai-santai, mereka itu bekerja ya, walaupun kalian nggak tahu apa yang mereka kerjakan, ternyata yaitu mereka nolongin ayah kalian. Saya kan dipanggil Babe gitu, jadi mereka nolongin Babe ya. Jadi malaikat kalian, malaikat Babe itu kerja sampai kontak ke Eropa sana supaya Babe dapetin kontrak kerja ini. Nah, dengan kontrak kerja ini ya, keadaan ekonomi kita ini akan jadi membaik gitu ya. Memang di masa-masa ini ya, saya masuk aja ke apa sih pelajaran yang bisa saya ambil di dalam masa pandemik ini ya. Yang pertama adalah hati-hati dalam mengelola uang ya. Jadi pada saat saya dapat pesangon besar gitu ya, saya alokasikan ke beberapa bagian gitu, gimana caranya ini dana ini ya bisa kita pakai, saya pakai dengan sebaik mungkin gitu kan. Saya juga menginvestasikan gitu kan. Nah, ternyata investasi yang saya pilih gagal lah gitu. Jadi saya merasa sangat kecewa gitu kan. Aduh, ternyata saya salah gitu. Dan ini adalah pelajaran yang berharga. Hati-hati dalam mengelola uang, hati-hati dalam memilih investasi, jangan ikut-ikutan gitu. Dan ini cukup besar gitu, jutaan, belasan juta. Jadi aduh, sedih banget ya, apalagi pada saat benar-benar nggak punya duit gitu. Aduh, itu duit kan besar banget gitu kan. Jadi itu pelajaran yang saya ambil yang pertama. Terus yang kedua adalah melepaskan hak ya. Tadi saya udah cerita ya bagaimana si perusahaannya Tante India itu bener-bener gitu kan, potong sana potong sini. Emang nggak akhirnya pada saat saya ngotot gitu ya, akhirnya sebagian itu dikasih ke saya, tapi ada yang nggak dikasih. Dan karena mereka itu orang India, gimana saya mau kejar gitu. Kalau mereka HRD di Indonesia ya, tiba-tiba motong gaji karyawan tanpa pemberitahuan karyawan, orang Indonesia ditungguin kan di gerbang HRD-nya pasti itu. Tapi karena ini mereka tahu, wah mereka ada di India, orang Indonesia bisa apa sih, itu diem-diem aja lah mereka gitu. Sampai saya berkali-kali ngomong baru ditanggepin. Nah, di sini saya belajar untuk melepaskan hak ya. Terus ketiga, saya juga diajar sabar ya. Saya termasuk orang yang pengennya cepet gitu ya, cepet gitu. Nah, di sini saya udah belajar sabar ya. Kalau Tuhan itu pasti bantu, tapi waktunya Tuhan, misteri gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Terus yang keempat, tentunya tekun dalam doa ya. Saya sama keluarga, anak-anak terbuka aja gitu ya, kita berdoa sama-sama. Ini masalah kita, masalah Babe sama Mami nggak punya uang lagi. Ini tabungan Rio yang harusnya Rio pakai gitu suatu saat, tapi harus dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Nah, jangan khawatir, ini kita pakai aja dan pasti Tuhan akan ganti gitu. Jadi ya kami berdoa, istri saya juga selalu bermazmur, Mazmur 91 ya, dalam penyertaan perlindungan Elohim, perlindungan Allah. Dan puji Tuhan ya, sekarang masuk ke bulan Agustus ya, dan
ya kami merasa inilah pertolongan Tuhan gitu. Dan kalau rekan-rekan masih menunggu ya jawaban dari Tuhan, ya bersabar saja, tekun berdoa. Seperti saya bilang ke anak-anak saya, kalau malaikat Tuhan sendiri itu tidak tinggal diam, selalu sibuk bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya. Jadi teruslah bertahan ya, jangan patah semangat ya. Ayo semangat gitu ya. Mami, oma ibu saya ya, dipanggil oma, selalu kasih saya semangat. Oma cawang. Iya, saya oma cawang. Itu oma cawang aku. Ini Babe lagi ngajar dulu ya. Ini tadi anak saya yang paling kecil namanya Dio Cynthia. Umurnya mau 4 tahun. Tahun ini anggaplah itu iklan ya. Jadi jangan patah semangat, sekali lagi terus berkarya, terus berdoa dan bersabar. Tuhan pasti buka jalan. Kalau Tuhan menjawab doa saya, Dia juga akan menjawab doa rekan-rekan. Apapun agama rekan-rekan, sekalipun rekan-rekan bukan Kristen seperti saya, Tuhan itu bukan Tuhan orang Kristen saja, tapi Tuhan semua manusia ya. Saudara berharap, saudara berdoa, doa itu didengarnya gitu. Jadi saya yakin saudara juga akan keluar dari masalah ini ya. Itu aja yang bisa saya saksikan ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Pak Haji.